Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan penggunaan uji statistik untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu instrumen pengukuran dalam penelitian. Sebagaimana kita ketahui dalam teori pengukuran bahwa suatu instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, suatu instrumen yang akan digunakan untuk pengukuran dalam proses penelitian, itu harus memenuhi setidaknya dua syarat yang populer, bahwa instrumen tersebut yang pertama harus valid, dan yang kedua instrumen tersebut harus reliable. Suatu instrumen disebut valid apabila instrumen tersebut betul-betul bisa mengukur objek yang hendak diukur, dan suatu instrumen dipandang reliable apabila instrumen tersebut handal dan relatif menghasilkan hasil yang sama apabila digunakan pengukuran berulang-ulang. Jadi dua syarat itulah yang harus dipenuhi dalam proses pengumpulan data dalam penelitian. Nah, dalam statistik pada umumnya untuk mengetahui atau untuk menguji suatu instrumen itu valid atau tidak, itu biasanya dilakukan uji korelasi product moment person antara tiap-tiap item pernyataan atau pertanyaan dalam instrumen dengan skor total atau skor keseluruhan dari instrumen. Dan untuk menguji apakah sebuah instrumen reliable atau tidak, itu biasanya digunakan uji Alpha-Cronbach. Dengan melihat koefisiensi Alpha-Cronbach, kita bisa menentukan apakah suatu instrumen reliable atau tidak, atau reliabilitasnya rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, tentu saja sebuah instrumen bisa diuji validitas dan reliabilitasnya setelah instrumen tersebut disusun menurut prosedur pembuatan instrumen yang benar, dan setelah diuji cobakan terhadap responden, yang responden uji coba ini memiliki karakteristik yang relatif sama dengan responden utama dalam suatu proses penelitian ilmiah. Jadi oleh karena itu, proses pembuatan atau proses untuk bisa menghasilkan instrumen yang valid dan reliable itu meliputi sejumlah langkah. Langkah yang umum dilakukan adalah yang pertama, menyusun instrumen uji coba terlebih dahulu, dan ini juga prosedurnya cukup panjang, dari mulai mendefinisikan suatu variabel atau suatu konsep secara konseptual, atau yang biasa disebut dengan definisi konseptual suatu variabel. Lalu yang kedua, membuat definisi operasional suatu variabel, atau yang biasa disebut dengan definisi operasional. Nah, lalu kemudian diturunkan ke dalam tabel kisi-kisi untuk memudahkan proses perakitan instrumen uji coba, dan setelah ditentukan dimensi-dimensi dan indikator-indikator suatu variabel, lalu ditetapkan item-item pertanyaan atau pernyataan untuk setiap indikator, lalu dirakit menjadi instrumen mentah, kemudian dilakukan uji coba. Nah, dari skor-skor yang diperoleh dari uji coba inilah kemudian kita bisa melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap instrumen tersebut. Nanti setelah melalui proses uji validitas, kita mengetahui mana item-item yang valid dan mana yang tidak, atau mana item-item yang validitasnya rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian setelah itu baru dihitung baru diuji reliabilitasnya dengan menggunakan Alpha-Cronbach. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan penggunaan statistik dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen,
dari suatu artikel yang sudah saya siapkan artikel tersebut, tetapi sebelumnya saya perlihatkan terlebih dahulu instrumen pengukurannya. Ini adalah instrumen yang akan kita uji validitas dan reliabilitasnya. Judul instrumennya adalah instrumen pengukuran kompetensi multikultural guru pendidikan agama Islam. Jadi instrumen ini ditujukan untuk mengukur kompetensi multikultural para guru, khususnya guru pendidikan agama Islam. Nah, instrumen ini terdiri dari secara keseluruhan nanti dijelaskan di dalam artikel, terdiri dari 85 item pertanyaan. Nanti setelah instrumen ini diuji validitasnya, nanti akan diketahui mana item-item yang validitasnya rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, atau mana item yang valid dan tidak valid. Kemudian kita bisa mengetahui tingkat reliabilitasnya untuk masing-masing dimensi variabel dan untuk keseluruhan variabel. Nah, ini instrumen yang belum jadi, ini masih instrumen mentah. Bentuk instrumennya pertanyaan pertama sampai 10 itu menggunakan skala beda semantik. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah kata-kata yang memuat kata-kata positif, lalu kata-kata sebaliknya ada di sebelah kanan. Lalu di bagian lain item pertanyaannya menggunakan skala Likert, ya. Kemudian hanya ada 2 skala yang digunakan, ada skala beda semantik, ada skala Likert, ya. Itu yang digunakan di dalam instrumen tersebut, dan kita akan mengetahui, kita akan menguji validitas dan reliabilitas instrumen ini. Dan untuk keperluan tersebut saya sudah memiliki artikel yang merupakan laporan dari uji coba instrumen ini yang sudah dimuat di jurnal ilmiah. Ini adalah validity, ini adalah artikel yang dimuat di jurnal International Journal of Scientific and Technology Research pada edisi ke-9 atau volume 9 isu 2 atau nomor 2 pada bulan Februari 2020 yang lalu. Judul artikelnya adalah Validity and Reliability of Multicultural Competency Instrument for Islamic Education Teacher. Ini artikel yang ditulis oleh saya sendiri, kemudian oleh teman saya almarhum Iwan Setiawan, lalu juga teman saya Dr. Abdul Aziz, lalu teman saya yang berikutnya adalah Tanto Al-Johari Tantowi dan Sony Samsurizal. Jadi artikel ini ditulis oleh 5 orang, dan saya sebagai penulis utama yang sekaligus juga sebagai penulis korespondensi. Ini sekali lagi adalah artikel yang merupakan laporan terhadap hasil uji coba instrumen kompetensi multikultural para guru pendidikan agama Islam. Nah, kita akan membedah artikel ini, dan nanti kita akan mengetahui bagaimana hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Pertama-tama di dalam abstrak di sini disebutkan bahwa multiculturalism is increasingly seen as important education. Bahwa intinya bahwa multikultural adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam pendidikan. Multicultural competence can only be determined by measurement using a valid and reliable instrument. Untuk mengetahui kompetensi multikultural seseorang, maka itu hanya bisa ditentukan dengan hanya bisa diukur dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable. This article report a study to test the validity and reliability of the instrument of multicultural competence. Artikel ini merupakan laporan dari kajian atau studi yang menguji validitas dan reliabilitas instrumen kompetensi multikultural. The result of this study proved that the instrument is tested, proven, valid, and reliable.
Hasil dari kajian ini membuktikan bahwa instrumen yang diuji terbukti valid dan reliable. Itu adalah abstrak yang cukup pendek abstraknya. Lalu di kata kunci keywords itu dijelaskan konsep-konsep kunci yang ada di dalam artikel ini. Yang pertama tentu saja adalah multicultural competency instrument, validity, reliability, and religious teacher. Di bagian pendahuluan, para penulis menyebutkan bahwa multikulturalisme menjadi sesuatu yang sangat penting khususnya sejak abad 21. Since the beginning of the 21st century, multiculturalism has become one of the most important issues in the world of education in Indonesia. Mengapa? Karena di Indonesia masih kerap terjadi adanya isu-isu yang terkait dengan etnisitas, agama, ras, dan kelas. Bahkan beberapa tahun yang lalu di Indonesia itu kerap terjadi ada kekerasan yang berbasis ras atau kekerasan rasial. Dan di era sekarang, khususnya di era media sosial, prasangka sosial, ujaran kebencian terhadap komunitas, terhadap etnis yang berbeda itu masih kerap kita temui di media sosial. Oleh karena itu, maka salah satu upaya untuk mengatasi kondisi tersebut adalah diperlukan adanya kompetensi multikultural, khususnya bagi para guru agama, dan lebih khusus lagi adalah guru pendidikan agama Islam. Nah, bahkan di sini disebutkan bahwa multicultural education will only be effective if the parties involved in the education process, teacher, leaders, educational personnel, and education policy makers have multicultural competence. Bahwa sekolah bisa menjadi katalis untuk mengembangkan kompetensi multikultural, ya, baik yang terkait dengan kesadaran, pengetahuan maupun keterampilan apabila warga sekolah, mulai dari manajemen sekolah, para guru, para tenaga pendidik dan kependidikan, dan warga belajar yang lainnya memiliki kompetensi multikultural. Nah, pada bagian berikutnya ada teoris, ya, teori tentang konsep-konsep kunci yang ada di dalam artikel ini. Yang pertama, teori tentang the concept of multicultural competence. Kompetensi pada umumnya dimaknai sebagai kualifikasi, kemampuan atau kecakapan untuk mengetahui dan melaksanakan sesuatu menurut cara yang paling efektif. Itu kompetensi. Kompetensi adalah kualifikasi, kemampuan atau kecakapan untuk mengetahui dan melaksanakan sesuatu menurut caranya yang paling efektif. Competency is also often seen as a complex and dynamic concept that contain a number of dimensions. Namun demikian, kompetensi juga kerap dimaknai sebagai konsep yang dinamis dan kompleks, yang memiliki sejumlah dimensi. Ya. Misalnya, Rubin dan kawan-kawan interpret competence as something that is complex, dynamic, and interact with each other, which include knowledge, skill, attitudes, belief, and values. Rubin dan kawan-kawan misalnya memaknai kompetensi sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis, dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang meliputi aspek atau yang meliputi dimensi pengetahuan, knowledge, skills atau keterampilan, attitudes, sikap, belief, kepercayaan, and values, dan nilai-nilai. Jadi kompetensi adalah konsep yang dinamis, kompleks, yang berkaitan antara konsep-konsep yang ada di dalamnya, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai. Namun demikian, however, in the
practice of competency measurement as used in this study, the concept is operationalized into three criteria: awareness, knowledge, and skill. Namun demikian, dalam praktek pengukuran kompetensi seperti yang digunakan dalam kajian ini nanti, konsep ini memiliki tiga kriteria. Yang pertama adalah kesadaran, awareness, knowledge, pengetahuan, dan yang ketiga skill. Ini tiga konsep atau tiga kriteria dari kompetensi yang diambil dari Pope dan Reynolds. Kemudian setelah dijelaskan secara teoritis kompetensi, kemudian adalah multikultural. Tentu saja multikultural atau multikulturalisme adalah sesuatu yang tidak mudah untuk didefinisikan. Multicultural or multiculturalism is not easy to define. And a number of literature exists on multicultural competence without multicultural definition. Dan beberapa literatur tentang kompetensi multikultural justru tanpa memberikan definisi apa itu multikultural. Tetapi menurut Pedersen, multikulturalisme merujuk pada kelompok yang luas. Pada kelompok yang luas tanpa adanya hierarki, tanpa adanya perbandingan, tanpa adanya pemeringkatan terhadap mereka. Baik berdasarkan hierarki atau perbandingan atau pemeringkatan atas sesuatu yang baik, atas perspektif yang baik atau yang buruk, dan tanpa adanya penolakan terhadap elemen-elemen yang membedakan antara kelompok di masyarakat. Through the study of some of the literature, it seems that multiculturalism includes an understanding, appreciation, and assessment of one's culture, and respect and curiosity about the ethnic culture of others. Berdasarkan kajian terhadap sejumlah literatur, tampaknya multikulturalisme mencakup pengetahuan, apresiasi, dan penilaian terhadap budaya seseorang, serta respek atau menghargai, serta keingintahuan tentang kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Ya, itu adalah multikulturalisme. Nah, studi yang dilakukan oleh Arredondo, Konstantin, Su, kemudian Arredondo dan McDavis mengartikan multikulturalisme, kompetensi multikultural sebagai tingkat di mana seseorang secara aktif terlibat dalam proses penghargaan diri, pencapaian pengetahuan, dan mengimplementasikan keterampilan dalam bekerja dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Tadi sudah dimaknai arti kompetensi dan multikultural, kemudian barusan kita definisi tentang atau pengertian tentang kompetensi multikultural. Sekali lagi, kompetensi multikultural yang diambil dari sejumlah hasil penelitian yang pertama dari Arredondo, kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Konstantin dan kawan-kawan, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Su, oleh Arredondo dan McDavis menyebutkan bahwa atau mengartikan bahwa kompetensi multikultural adalah tingkat di mana individu secara aktif terlibat dalam proses kesadaran diri, pemerolehan pengetahuan, dan implementasi keterampilan dalam bekerja dengan kelompok-kelompok atau dengan individu-individu yang berbeda. Pengetahuan sebagai salah satu domain multikultural mencakup pemerolehan pengetahuan tentang berbagai orientasi pandangan dunia, sejarah penindasan yang ditanggung oleh populasi marginal, dan nilai-nilai budaya khusus yang mempengaruhi pengalaman subjektif kelompok marginal. Itu domain yang pertama dari kompetensi multikultural.
The development and implementation of skill, which is the next domain of multicultural competence, is the ability of a person drawn from his knowledge to design certain action that are appropriate and needed by marginal group. Pengembangan dan implementasi keterampilan atau skill yang merupakan domain kompetensi multikultural berikutnya merupakan kemampuan seseorang yang tergambar dari pengetahuannya untuk merancang tindakan tertentu yang sesuai dan dibutuhkan oleh kelompok-kelompok marginal. Itu domain yang kedua dari kompetensi multikultural. Kemudian, meanwhile, the awareness domain include awareness related to attitudes, belief, and values regarding race, ethnicity, and culture, together with one socio-political awareness in accordance with the membership of cultural group in relation to issues of privilege, discrimination, and oppression. Kesadaran atau awareness sebagai domain dari kompetensi multikultural mencakup kesadaran yang berhubungan dengan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan ras, etnisitas, dan budaya bersama-sama dengan kesadaran sosial politik seseorang yang sesuai dengan keanggotaan kelompok budaya dalam hubungannya dengan isu tentang hak-hak istimewa, ya, dengan hak-hak istimewa, diskriminasi dan opresi atau penindasan. The attitudes, belief, and values of multicultural competence by Pope and Reynolds are then combined into awareness. Nah, oleh Pope dan Reynolds, dimensi attitudes, ya, sikap, belief, kepercayaan, dan values, nilai-nilai dari kompetensi multikultural kemudian dikombinasikan menjadi dimensi kesadaran atau awareness. So that multicultural competencies have three domain: awareness, knowledge, and skill. Oleh karena itu, kemudian kompetensi multikultural itu terdiri dari tiga domain, yaitu kesadaran, awareness, knowledge, and skill. Jadi dalam kajian ini, dalam artikel ini yang merupakan laporan dari uji coba instrumen dalam rangka melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, kompetensi multikultural itu meliputi tiga dimensi atau tiga domain, yaitu dimensi awareness, dimensi kesadaran, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Nah, the multicultural competence referred to in this study is the multicultural competency of educator. Kompetensi multikultural yang di sini itu mengacu kepada kompetensi multikultural para pendidik. Thus, educator multicultural competency are knowledge, awareness, and skill that teacher need to work effectively in diverse groups and work with a diversity in complex issues. Oleh karena itu, maka kompetensi multikultural pendidik di sini itu adalah pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang dibutuhkan guru untuk bekerja di dalam kelompok-kelompok yang berbeda dan untuk bekerja dengan isu-isu diversitas yang kompleks, dengan isu-isu diversitas atau keragaman yang kompleks. In the view of Farid El-Ashmawi and Philip P. Harris, also James Bank, educator multicultural competency have a number domain. Menurut pandangan Farid El-Ashmawi, kemudian Philip P. Harris, dan James Bank. James Bank ini salah satu pakar di bidang pendidikan multikultural. Kompetensi multikultural memiliki sejumlah domain,
Yang pertama, openness and flexibility in managing student diversity. Yang pertama adalah bersikap terbuka dan fleksibel dalam mengelola diversitas atau keragaman peserta didik. Yang kedua, ability to understand different in student learning style, kemampuan untuk memahami perbedaan-perbedaan gaya belajar peserta didik. Kemudian yang C, readiness to accept differences in scientific discipline, background, race, and gender. Yang C adalah kesediaan untuk menerima perbedaan-perbedaan disiplin keilmuan, latar belakang, ras, dan gender. Kemudian yang keempat, respect for student from minorities, menghargai atau respect terhadap siswa-siswa dari kelompok minoritas. Kemudian yang kelima, willingness to cooperate with various parties. Yang kelima adalah kesediaan untuk bekerja dengan kelompok-kelompok yang lebih luas. Kemudian yang keenam, program and future oriented, adalah berorientasi kepada program dan masa depan. Kemudian yang berikutnya bagian J, sensitive to the ethnic behavior of student. Sensitif terhadap perilaku etnis peserta didik. Dan yang terakhir, sensitive to the possibility of controversy about a teaching material. Sensitif atau peka terhadap kemungkinan adanya kontroversi tentang materi belajar. Itu dimensi-dimensi dari kompetensi multikultural yang pada umumnya terdiri dari pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan. Pengetahuan tentang multikultural, kesadaran multikultural, dan keterampilan multikultural. Kemudian pengembangan instrumen kompetensi multikultural, the development of the use of multicultural competency instrument in the field of psychology and counseling had begun when D'Andrea, Daniel, and Heck introduced the multicultural awareness, knowledge, and skill survey. Nah, selanjutnya dijelaskan tentang perkembangan penggunaan instrumen instrumen pengukuran kompetensi multikultural dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Itu dimulai oleh penelitian yang dilakukan oleh D'Andrea dan kawan-kawan yang memperkenalkan instrumen yang diberi judul dengan Multicultural Awareness, Knowledge, and Skill Survey atau MEKSS. Ini yang dilakukan pada tahun 1991. Instrumen yang terdiri dari 3 faktor. Instrumen ini terdiri dari 3 faktor. Instrumen MAK saja ya kita sebut MAK atau MEKSS atau instrumen dari D'Andrea. Terdiri dari 3 faktor, yaitu instrumen yang terkait dengan pengetahuan, kemudian yang kedua instrumen yang terkait dengan keterampilan berkomunikasi, dan instrumen tentang kesadaran diri. Itu adalah instrumen pengukuran Multicultural Awareness, Knowledge, and Skill Survey. Instrumen yang digunakan untuk survei kesadaran dan pengetahuan dan keterampilan multikultural. Testing the validity of this instrument is done by comparing the result of the pre-test and post-test between the experimental group and the control group. Pengujian terhadap validitas instrumen ini telah dilakukan dengan membandingkan antara hasil pre-test dan post-test di antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. The test result saw a significant difference between the result of the pre-test and post-test in the experimental group. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test pada kelompok eksperimen, while the result of the pre-test and post-test in the control group saw no difference. Tetapi di sisi lain,
Hasil dari pretest dan posttest pada kelompok kontrol itu tidak menunjukkan adanya perbedaan. Instrumen multikultural yang dikembangkan oleh DeAndrea ini terdiri dari 60 item dengan menggunakan skala Likert. Kemudian pada tahun 1992 Talbot mengembangkan instrumen yang diberi judul Survey of Graduate Student Experience with Diversity, GSEDS. Ya, itu instrumen yang digunakan untuk mengukur, yang digunakan untuk survei terhadap pengalaman peserta, pengalaman mahasiswa program sarjana terhadap keragaman, terhadap diversitas. Instrumen ini digunakan untuk mengakses pengetahuan, keterampilan, dan kenyamanan mahasiswa sarjana terhadap isu-isu diversitas. Instrumen ini dikembangkan oleh Talbot ini terdiri dari 52 skor item, di mana 20 item terkait dengan dimensi pengetahuan atau subskala pengetahuan, 12 item pertanyaan berisi subskala keterampilan, dan 20 item pertanyaan merupakan subskala dari kenyamanan atau comfortable. This instrument was developed by modifying a number of concepts and ideas from pre-existing instrument, a review of the multiculturalism literature, and discussion with multiculturalism researcher. Instrumen ini dikembangkan dengan melakukan modifikasi terhadap sejumlah konsep dan gagasan dari instrumen-instrumen yang sudah ada. Kemudian setelah dua instrumen yang sudah dikembangkan, yang pertama adalah instrumen yang dikembangkan oleh DeAndrea dan yang kedua yang dikembangkan oleh Talbot. Kemudian ada peneliti yang lain yang mengembangkan instrumen, yaitu Graham dan Miller pada tahun 1995 yang mengembangkan instrumen yang disebut dengan Cross-Cultural Interactive Preference Profile. Ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat preferensi individual termasuk kecakapan mereka untuk berinteraksi secara efektif dengan berbagai konteks. Instrumen ini dilaporkan kedua pembuat instrumen melaporkan bahwa instrumen ini secara statistik sudah valid dan reliable untuk mendukung pengukuran psikometrik. Kemudian pada tahun 1995 sampai 1997 Tallinn mengembangkan instrumen yang diberi judul Diversity Awareness Assessment. Ini adalah instrumen yang berisi informasi tentang bagaimana seseorang berpikir tentang diversitas, kemudian tantangan yang penuh dengan asumsi-asumsi dan bias-bias, dan data yang berkaitan dengan perspektif yang berbeda dari perspektif budaya yang lain. Akan tetapi instrumen ini tampaknya lebih untuk membangkitkan diskusi di antara responden ketimbang instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi. Kemudian pada tahun 1997 Ponterotto dan Potter mengembangkan instrumen yang dia namai dengan Multicultural Counseling Knowledge and Awareness Scale, MCKAS. Instrumen ini terdiri dari 20 item pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan dan 12 item yang berkaitan dengan kesadaran. The test result of this instrument show that the two factors are internally consistent with alpha coefficient for knowledge domain, yaitu 0.92 dan 0.72 untuk domain kesadaran.
Oleh karena itu, instrumen ini tampak dapat digunakan untuk membedakan antara pengetahuan dan kesadaran. Nah, instrumen berikutnya dikembangkan oleh Neville, Lilly, Duran, Lee, dan Brown yang mengembangkan instrumen pengukuran kompetensi multikultural yang dinamai dengan Colorblind Racial Attitude Scale atau COBRAS. Ini pada tahun 2020. Jadi ada ideologi yang disebut dengan colorblind, ya. Itu suatu ideologi secara bahasa diartikan sebagai buta warna, atau kita harus menutup mata kita terhadap keragaman warna kulit. Sehingga orang yang memiliki kesadaran atau yang memiliki ideologi colorblind itu memandang bahwa warna kulit yang berbeda-beda itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak harus menjadi masalah perbedaan ras, perbedaan warna kulit. Tapi orang yang memiliki colorblind racial tinggi, orang yang memiliki tingkat rasial terhadap warna, itu biasanya dia memiliki prasangka rasial yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah instrumen yang dikembangkan oleh Wang, Davidson, Yakusko, Savoy, Tan, and Blair. Ini mengembangkan instrumen yang mereka namakan dengan instrumen Scale of Ethno-Cultural Empathy atau SEE, yaitu a self-report instrument, yaitu instrumen laporan diri, ya, atau self-assessment instrumen yang berupa self-assessment untuk mengukur empati seseorang terhadap orang lain dari kelompok ras dan etnisitas yang berbeda. Itu beberapa perkembangan penggunaan instrumen kompetensi multikultural yang pernah digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Jadi ada sejumlah instrumen yang pernah digunakan, dan instrumen ini tentu saja tidak bisa dilepaskan. Instrumen yang sekarang sedang kita diskusikan itu tidak bisa dilepaskan dari instrumen-instrumen yang pernah dikembangkan oleh para peneliti yang lain. Kemudian methods. The respondents of this research were 21st Islamic education teacher in elementary school. Jadi responden dalam penelitian ini terdiri dari 21 guru PAI di sekolah dasar, kemudian 14 guru di sekolah SMP, 10 guru di sekolah SMA, dan 6 guru di sekolah SMK. Itu jumlah instrumennya, semuanya berdomisili di Kabupaten Ciamis. Kemudian instrumen uji coba yang digunakan ini terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi kesadaran, pengetahuan, dan skill. Nah, the multicultural awareness dimension contain 55 score item. Untuk dimensi kesadaran multikultural terdiri dari 55 score item. Kemudian 15 item berkaitan dengan dimensi pengetahuan, dan 15 item berisi dimensi keterampilan. Jadi keseluruhannya ada 85 item di dalam instrumen kompetensi multikultural ini, dan jumlah item yang terbanyak adalah jumlah item kesadaran, karena memang kesadaran adalah aspek terpenting atau dimensi terpenting atau domain terpenting dari kesadaran dari kompetensi multikultural, sehingga item-item pertanyaan atau pernyataannya banyak dibandingkan dengan 2 item yang lain. Testing of the validity and reliability of this trial instrument use statistic process with IBM SPSS for Windows version 20. Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas instrumen uji coba ini menggunakan menggunakan aplikasi IBM SPSS for Windows versi 20. The validity test of each score item use person product moment correlation
Untuk uji validitas item, tiap-tiap item itu menggunakan uji product moment person atau menggunakan koefisien korelasi product moment person. Sedangkan pengujian terhadap reliabilitas instrumen menggunakan Alpha-Cronbach atau Cronbach-Alpha test atau uji Alpha-Cronbach. Kemudian hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa uji validitas instrumen menggunakan uji product moment person. Uji ini nanti akan menghasilkan koefisien korelasi. Semakin tinggi koefisien korelasi antara korelasi antara item pertanyaan dengan skor keseluruhan item, itu menunjukkan bahwa validitasnya semakin tinggi. Tapi sebelum itu kita akan jelaskan akan disajikan dulu deskriptif statistik, ya, deskriptif statistik yang mencakup mean atau rata-rata, standar deviasi, kemudian range atau perbedaan range atau selisih antara skor terbesar dan skor terkecil. Yang pertama, dimensi awareness dari kompetensi multikultural itu di sini ada 4 kelompok responden, yaitu guru PAI SD, guru PAI SMP, guru PAI SMA, dan guru PAI SMK. Jumlahnya untuk guru PAI SD ada 21, SMP 14, kemudian SMA 10, dan SMK 6. Mediannya relatif, mean rata-ratanya relatif homogen. Memang guru-guru PAI SD rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan dengan guru SMP, SMA, dan SMK. Kemudian standar deviasinya ini menggambarkan variabilitas dari skor rata-rata. Kemudian range, ya, atau selisih antara skor terbesar, ya, adalah 122 dikurangi 208 dikurangi 122 dan seterusnya. Kemudian dimensi pengetahuan rata-rata tertinggi itu dimiliki oleh guru-guru SD, dan dimensi keterampilan yang tertinggi dimiliki oleh rata-ratanya oleh guru SMP, tapi selisihnya sangat kecil. Jadi selisihnya kecil, dan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak tentu saja perlu dilakukan dengan menggunakan uji beda, misalnya dengan menggunakan uji T dan lain-lain. Kemudian kita langsung pada tabel yang kedua, ini yang tabel yang menggambarkan tentang koefisien korelasi antara. Jadi uji validitas itu pada intinya adalah mengukur atau menghitung berapa koefisien korelasi antara skor tiap item dengan skor total, ya, sehingga nanti hasilnya ditunjukkan oleh R. R itu adalah koefisien korelasi, dan di sini ada 55 item untuk dimensi kesadaran, ada 50 item pertanyaan. Dari 55 item pertanyaan ini ada beberapa item yang koefisien korelasinya tidak signifikan pada level atau pada tingkat 0,05. Koefisien korelasi yang tidak signifikan saya tandai dengan di blok dengan warna kuning, yaitu item pertanyaan nomor 5, item pertanyaan nomor 7, item pertanyaan nomor 9, item pertanyaan nomor 34, item pertanyaan nomor 41, nomor 46, 47, dan 52. Ini adalah item-item yang bisa ditafsirkan dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, bahwa item-item tersebut dipandang tidak valid, ya, dipandang tidak valid. Tapi ada juga dari perspektif penafsiran yang lain, bahwa item-item tersebut tidak perlu ditafsirkan tidak valid, tetapi validitasnya rendah. Ini adalah item-item yang validitasnya rendah karena tidak signifikan pada tingkat signifikansi atau pada tingkat probabilitas 0,05. Jadi ada tergantung
Kalau kita menggunakan perspektif yang pertama, berarti item-item yang tidak valid tersebut biasanya dibuang, ya, dibuang karena tidak valid, atau tetap dipertahankan, tapi nanti hasilnya harus dijelaskan bahwa item-item tersebut adalah item-item yang tidak signifikan, ya, yang tidak signifikan, atau item-item yang yang validitasnya rendah, Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item yang tidak valid, atau 8 item yang validitasnya rendah, atau 8 item yang tidak signifikan pada tingkat probabilitas 0,05. Nah, lalu yang kedua adalah koefisien korelasi untuk tiap-tiap skor pada dimensi pengetahuan. Ini ada 15 item pertanyaan atau pernyataan, dan lagi-lagi ditemukan ada 2 item yang tidak signifikan pada tingkat probabilitas 0,05, sehingga item ini bisa dibuang atau dipertahankan, tetapi dengan penjelasan bahwa item tersebut tidak signifikan atau validitasnya sangat rendah. Dan tabel yang keempat itu adalah koefisien korelasi pada uji validitas untuk dimensi keterampilan. Di sini juga ada 15 item pertanyaan, tetapi dari 15 item pertanyaan tersebut tidak ada satupun item yang tidak signifikan pada tingkat probabilitas 0,05, sehingga untuk item scale, untuk item-item pada dimensi scale, keseluruhan item yang 15 itu secara statistik adalah valid. Nah, lalu yang terakhir, the alpha reliability coefficient of the instrument is shown in table 5. The alpha reliability coefficient for the awareness domain is 0.92 and 2, ya, bahwa koefisien alpha Cronbach untuk uji reliabilitas pada dimensi kesadaran itu adalah 0,922. Ini berarti reliabilitasnya sangat tinggi. Kemudian yang kedua, untuk alpha Cronbach uji reliabilitas dimensi pengetahuan adalah 0,662. Ini reliabilitasnya sedang, dan yang dimensi keterampilan itu tingkat validitasnya adalah 0,828. Ini tinggi, ya. Dan untuk keseluruhan instrumen kompetensi multikultural, tingkat reliabilitasnya adalah tinggi, ya. Jadi yang tingkat reliabilitasnya sedang itu adalah dimensi pengetahuan. Tetapi dalam diskusi di sini disebutkan bahwa di instrumen reliability test result using Cronbach alpha, uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan alpha Cronbach menunjukkan bahwa ada 2 domain, yaitu kesadaran dan skill, yang menghasilkan reliabilitas tinggi meskipun dimensi atau domain pengetahuan reliabilitasnya rendah. Tetapi di sini ada argumen bahwa sejumlah instrumen pengukuran kompetensi multikultural pada kenyataannya juga memiliki reliabilitas yang rendah. Misalnya instrumen yang disebut dengan Multicultural Awareness Knowledge and Skill Survey itu ketika dilakukan uji validitas dan reliabilitas oleh para peneliti, diantaranya Kocherek, Talbot, Batka, dan Anderson, itu ditemukan bahwa salah satu domainnya, yaitu domain kesadaran, itu memiliki reliabilitas atau tingkat reliabilitas atau koefisien reliabilitas sebesar 0,49. Ini rendah. Kemudian studi yang dilakukan oleh
oleh Holcomb, McCoy, dan Meyer dengan menggunakan Multicultural Counseling Competency and Training Survey juga menemukan ada salah satu dari 5 faktor yang tingkat reliabilitasnya juga rendah, yaitu 0,66. This prove that the alpha reliability coefficient is low. The scale can be used if the score item are internally valid. Ini menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas atau koefisien reliabilitas yang rendah itu masih tetap bisa digunakan apabila validitas internal setiap item score itu apabila skor-skor itemnya memiliki validitas internal. Nah, itulah artikel yang membahas tentang penggunaan statistik dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.